Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Bapak Joko Widodo hari ini bertentangan dengan pernyataan dia sebelum-sebelumnya. Ya, sen kiri belok kanan lagi. Kali ini jelas dia mengatakan tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Minta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik. Iya, kebalik-balik itu. Jadi jelas ya sahabat sekalian, dari pernyataannya barusan Jokowi tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Pernyataan Jokowi barusan itu adalah merespon apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla ketika Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa Pak Jokowi, tunjukkan sajalah ijazahmu. Karena kami yakin ijazahmu itu asli, tunjukkan saja. Namun ternyata Pak Yusuf Kalla salah dalam hal ini. Pak Yusuf Kalla meyakini ijazahnya Bapak Jokowi asli, tapi Bapak Jokowi tidak pernah meyakini ijazah dia asli. Dan kami juga yakin bahwa pernyataan Pak Yusuf Kalla itu hanyalah pernyataan satir saja untuk mengolok-olok si Jokowi. Yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik itu. Kebalik-balik itu kata si Jack. Jack, kok sampai setega itu sih kamu Jack? Nggak mau nunjukin? Orang loh yang menuduh kamu sudah membuktikan bahwa ijazahmu palsu di setiap pengadilan, di beberapa pengadilan. Jack. Tapi Jack ini memang nggak tahu malu ya. Luar biasa kamu Jack. Maksud itu adalah Pak Jokowi atau setidak-tidaknya kelompok yang menjadi backup pendukung beliau inilah yang membuat situasi ini sehingga harus dimunculkan sosok baru, figur baru yang menjadi sentral fokus publik. Masyarakat sekarang jadi fokus kepada Pak JK yang melaporkan Rismon ke Polda Metro Jaya kalau tidak salah ya. Nah ini menjadi tontonan baru yang menggiring opini publik, menggeser fokus publik dari pembuktian ijazah ini apakah asli atau tidak menjadi kasus-kasus yang menurut saya persoalan moral lah. Ada yang satu kamar lah katanya, sekarang Pak JK muncul begini. Kan kalau tidak salah video AI itu menyebut ada beberapa nama, ada Pak JK, ada Puan, ada AHY kalau tidak salah. Ya. Ini kan sengaja dimunculkan menyoret tokoh-tokoh besar untuk masuk di dalam gelanggang ini mengalihkan fokus. Seperti saya katakan tadi, perkara ini adalah perkara mudah yang harusnya sangat simpel dibawa ke pengadilan. Tidak perlu kalau sekarang kita melihat data dari saksi atau orang yang sudah diperiksa dalam perkara ini ada sekitar 150 orang. Ahli itu lebih dari 20, saksi fakta sekitar 130 orang. Ini perkara remeh-temeh yang melibatkan saksi segitu banyak. Bagi saya ini aneh dalam proses hukum. Nah sekarang pertanyaannya Bang, siapa yang salah di situ? Siapa yang salah akhirnya kasus ini panjang lebar nih? Siapa yang salah harusnya bukan itu pertanyaannya. Dari bertanya saja sudah salah. Pertanyaannya adalah siapa yang salah kenapa ini bisa lama? Iya, sama lah. Apakah ini ada pesanan dari pelapor supaya dibuat lama? Ataukah memang penyidik tidak profesional? Nah. Saya berhadapan dengan banyak penyidik. Saya selalu menghadapi penyidik Polri itu profesional. Ini yang harus di Saya mengenangi banyak perkara. Penyidik Polri itu selalu profesional. Tapi mengapa untuk kasus ini terlihat menjadi sangat lamban? Saya melihat bahwa ada orang besar di balik itu sehingga lambat. orang besarnya Jokowi. Baik. Jokowi sebagai korban dong. Pak Jokowi kan sebagai korban. Yang playing victim memainkan drama ini bahwa dia itu korban padahal dialah pelaku dari semua panjangnya skenario itu. Panjang ceritanya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Jokowi itu tidak akan pernah siap mentalnya dan tidak akan berani duduk di kursi yang diduduki terdakwa dan saksi. Seribu. Kalau keyakinan kami 1000% dia akan duduk di pengadilan. Tapi saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu. Tidak perlu ditanya Bang, sudah banyak pernyataan-pernyataan Pak Jokowi. Saya siap hadir di pengadilan. Buktinya berapa banyak gugatan ijazahnya di pengadilan. Pak Jokowi Bang tidak pernah datang. Bagaimana kita mau menghadirkan seseorang ke pengadilan sementara peradilannya aja belum sampai ke situ. Gugatan soal ijazah Jokowi di Surakarta terjadi. Pak Jokowi tidak pernah datang, dipanggil. Apa itu? Jadi begitulah ya para pembelanya Jokowi ini. Mereka berdua ini kan bukan pengacara Jokowi, cuma pembelanya saja. Relawan lah yang satu si Ade Gogon ini kan pengacara yang lain yang ikut-ikutan numpang tenar di situ. Bertanya aja salah, astagfirullahaladzim. Tidak tahu malu mereka sudah dipermalukan seperti itu. Masih aja terus menegakkan benang basah mengatakan Jokowi akan hadir di persidangan. Sudah berapa persidangan yang dihindari oleh Jokowi? Alasannya dia karena persidangan yang lain itu adalah perdata dan bukan Jokowi yang melaporkan. Kan saya enak dewe mereka ini. Maunya dia yang melaporkan baru dia boleh hadir. Kalau dia dilaporkan dia tidak mau hadir. Dan persidangan dimanapun atau pengadilan apapun, baik perdata maupun pidana itu posisinya sama. Harus dihormati secara hukum. Tidak boleh melecehkan pengadilan apapun.
jika ada panggilan dari pengadilan yang harus hadir. Tapi kan memang Jokowi tidak mungkin mau hadir di pengadilan, itu sesuatu yang mustahil. Kecuali dipaksa, harus ada kekuatan penuh untuk memaksa dia untuk hadir. Mungkin semua hakim di Indonesia ini sudah dikondisikan oleh Jokowi sehingga tidak ada hakim yang berani melakukan panggilan paksa atau mengirim surat panggilan paksa untuk menghadirkan si Jack ini ke persidangan. Namun demikian sebenarnya masih ada cara untuk memaksa hakim agar hakimnya berani untuk memanggil si Jack. Dan kami sangat tahu cara-cara seperti itu. Cuma yang mau gimana lagi ya, kita tunggu saja dulu. Masih kita waiting and see. Yang jelas jimatnya Bapak Joko Widodo yang berupa lembar ijazah itu akan segera memakan tumbal lagi. Dan kali ini tumbalnya bukan dari kalangan yang lain, melainkan dari kalangan Termul itu sendiri, bahkan Bapak Joko Widodo itu sendiri. Ya, sambil dibaca-baca komentar di sisi kiri layar. Karena komentar tersebut kami ambil dari kolom komentar pada video yang diunggah oleh iNews TV. Terima kasih sahabat sekalian sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Baik di akhirnya saja kami tetap ucapkan semoga senantiasa dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan, dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.